Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai nih? Lagi di channel saya DKI Japan Channel. Gak apa-apa lah makan ya. Ohayo gozaimasu minasan. Jadi, Mas, pagi hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang job pekerjaan di Jepang. Dan kita sharing-sharing sama teman-teman kita ini ya, teman-teman. Jadi nanti sharing tentang pekerjaan mereka bagaimana dan apa aja pengalaman di sini. Yuk langsung aja kita perkenalkan teman-teman kita ini. Dari mana nih? Yang paling tua dulu. Seperti biasa, yang paling tua dulu yang harus. Oke. Hai minasang, perkenalkan nama saya Eka. Saya Indonesianya di Indramayu, Jawa Barat. Oke. Saya Mas Arif. Oke. Nama saya Arif. Saya dari Cirebon. Dah itu aja lah. Oke. Oh iya. Untuk Mas Eka ini capnya apa nih? Saya di Genba. Mungkin Mbak. Genbanya di Kenchiku Banking. Nah, Indonesianya apa nih biar Indonesianya plat ringan lah, plat baja ringan lah ininya. Pemasangan. Pemasangan interior plat baja ringan. Siap. Nah, Mas Arifnya apa nih? Capnya? Kalau saya di pabrik ya atau konjo. Nah, untuk jenis kerjanya itu pengecatan. Pengecetan. Ya, pengecatannya tahu sendiri lah ngecat apa lah ya. Oh. Ya. Nihongonya apa Mas? Untuk Nihongonya ya toso. Oh, Iya, biar Tosokin ya? Ya. Oke. tosoing. Tosoin. Nah, Mas Arif sama Mas Eka ini udah berapa lama nih di Jepang? Saya baru 6 mau 7 bulan lah, mau 7 bulan ya, mau 7-6 bulan jalan. Mas Arif? Nah, kalau saya 9 bulan lah. 9 bulanan udah di sini. Jadi udah pekerjaan udah Mulai terbiasa lah. biasa ya. Pekerjaan. Nah, ini pekerjaan nih bisa diceritain ke teman-teman yang mau datang ke Jepang ini gimana pekerjaannya. Untuk Mas Eka gimana pekerjaan Genba? Di Genba ya. Ya, ini seru misalnya kan banyak yang mau Genba berat loh, Genba seperti ini. Biasanya kan. banyak yang milih kojo ya kalau Iya misalkan Biasanya. ada ini. Ya kalau awal-awal emang berat sih, cuman ya saya ini aja apa namanya nikmatin aja. Ya jadi saya ini apa namanya pekerjaan yang utamanya sih ngegarap yane atau atap. Ya bikin rumah-rumah baru gitu. Saya ininya di rumah-rumah, bukan kayak apartemen dan segala macam. Di rumah sama paling kayak kombini gitu. Bikin yane, terus kadang juga nggarap KB itu dinding ya. Iya, KB iya. itu dinding, terus nukidoi, tatedoi saluran air yang pakai paralon. Oh, Terus juga sora, panel sora. Dan Jepang kan banyak panel sora nih. Nah itu kalau misalkan di rumah-rumah Jepang yang ininya Ichijo Komuteng, itu panel saya yang masang. Rahasia anak Saya yang bangsa. masang. Rahasia anak bangsa. Iya. Nah, ini sekarang Ini itu sih. Kalau saya ya di pabrik ya, ngecat barang yang sudah jadi, dan kebetulan barang itu dari perusahaan lain masuk ke perusahaan kita, lalu kita cat gitu. Ya kalau kita di perusahaan kita kayak semacam jasa lah ya, jasa pengecatan. Jadi tidak membuat barang, tapi barang yang sudah jadi dari perusahaan lain kita cat gitu. Dan catnya itu ada yang manual pakai tangan atau robot juga. Terus ada yang dicelupin di kolam gede, itu namanya seideng toso ya. Iya, Nah, iya, itu iya. seperti itu. Jadi nggak mesti manusia atau robot yang ngecat, tapi langsung dicelupin Oh, gitu coba juga ada. dengan cara kayak gitu ada. Siap. Jadi itu apa ya? Kayak pekerjaan masing-masing tempat ya. Iya. Tadi Mas Eka juga Mas Arif. Nah, sekarang kita lanjut ke apa nih? Apa nih? Ya banyak sok ditanya. Apa ya? Ini aja penyesuaian agar cepat bisa menyesuaikan dengan pekerjaan itu bagaimana? Maksudnya penyesuaian. Ya maksudnya biar cepat kita adaptasi bisa Wah, ngerti adaptasi. pekerjaan itu Oh. gimana? Adaptasinya ya mungkin dari saya ya, karena saya tiap hari kadang pekerjaannya ganti-ganti. Jadi ya satu banyakin nyatet,
kedua kalau nggak tahu banyakin nanya, udah gitu aja. Banyakin catat, banyakin nanya. Nanti kalau misalkan kalau udah tiap hari kita ketemu itu barang kan kemungkinan kan kenal, Hafal tahu ya? hafal lah ya. Hmm. Kalau misalkan itu kan enak, udah enak gitu. Paling banyakin nanya sama nyatet-nyatet doang sih. Ininya kalau buat cepet biar cepet tahu paham cara kerjanya. Karena tiap hari ganti soalnya. Iya. Pindah tempat kalau saya. Itu sih. Nah, untuk saya sendiri ya tahu sendiri lah ya di pabrik kayak seperti apa, monoton lah kerjanya gitu. Nah, yang belum terbiasa pun, yang sudah terbiasa pun kadang juga ada kerjaan yang belum tahu juga. Ya salah satu cara buat nanggulanginya ya kita harus banyak tanya juga, bener kata Mas Eka itu. Harus aktif lah intinya, harus aktif ke orang-orang nih, orang Jepangnya atau senpai yang ada di situnya, nanya gitu cara kerjanya kayak gimana. Meskipun kita sudah tahu cara kerjanya, kan ada kerjaan lain yang belum kita ketahui juga gitu. Harus sering aktif lah. Yang orangnya yang malu-maluin juga, yang malu ya, saya bukan malu-maluin ya, yang malu juga paksain lah buat aktif gitu. Kalau nggak aktif ya nanti kita nggak bakal bisa kerja. Nanti ini apa? Jurus andalannya Wakarannya Tokiwa. Wakarannya Tokiwa Susumashimas lah. Iya, aku Susumashimas. Iya. Sering tanya. Benar. Nah, ini langsung aja kita bahas jam kerja. Ya kan udah tadi pekerjaan, terus kita udah penyesuaian jam kerjanya gimana ya? Jam kerja Makin panjang kerja apa gimana nih? Masuk, pulang, panjang. lemburannya juga lah kalau ada lembur. Aduh, kalau lemburan kan ini ya apa namanya? kebijakan dari perusahaan. Kalau Genba nggak tahu ininya ngitung lemburnya gimana. Tapi dari ini masuk terus pulang kerjanya. Oh iya, mungkin kalau dari situ, kalau saya ini jam kerjanya jam kerja fleksibel. Itu jam kerja fleksibel dalam artian kalau misalkan Genbanya jauh bisa pagi banget ininya berangkatnya. Bisa pagi banget. Kalau Genbanya deket ya bisa siang. Tapi rata-rata di jam 7 sampai jam 8 sih ininya. Berangkat pulangnya. Rata-rata. Ininya. Soalnya perjalanan minimal 30 sampai 30 menit. Kadang kalau misalkan jauh kan 2 jam, 2,5 jam. Jadi ya itu ininya ngakalinya biar kita nggak banyak makan waktu di jalan ya, berangkatnya lebih pagi kalau ininya jauh. Iya, tergantung jarak berarti ya. Iya, tergantung jarak. Kalau pulang kan tergantung selesainya ya. Selesainya. Iya. Soalnya saya tiap hari harus pindah Genba kan. Kadang satu hari pindah Genba. Satu hari ada 2 Genba, 2 tempat. Bisa dua kali. Jadi misalkan satu hari di tempat ini nggak jadi, kita lanjut besok kan. Besok ada setengah hari lagi, pindah ke Genba lagi gitu. Jadinya jam kerja fleksibel kayak gitu. Kadang juga liburnya bukan libur nggak nentu, tapi kalau misalkan nggak ada kerjaan, itu kita bisa libur di hari biasa, Senin sampai Jumat itu bisa libur. Dan diganti sama hari Sabtunya. Atau enggak minggu depannya. Pokoknya diganti sama hari libur lah. Gitu. Seperti itu. Berarti kalendernya fleksibel juga ya? Kalendernya fleksibel, cuman tetap masih ada kalendernya. Tetap dikasih kalender kerja, tapi kalau misalkan dalam hari itu nggak ada kerjaan ya kemungkinan kita liburnya ada gitu. Tapi diganti di hari berikutnya. Nggak libur cuma-cuma. Efisiensi lah. Benar. Untuk Mas Arif nih, gimana? Ya kalau saya ya umum lah ya, pabrik seperti apa gitu ya, umum lah jam kerjanya itu sudah teratur gitu, sudah ditentukan. Kalau di tempat saya sendiri itu dari jam 8 sampai jam 5, dari jam 8 pagi sampai jam 8.05, normal lah ya. Cuma untuk di line saya sendiri, kalau misalnya si barang itu banyak ya, banyak pesanan atau banyak barang yang harus dicat, itu lembur di awal. Iya. Start awal berarti. Start awal biasanya kalau kita jam 6 berangkat, ya pulang jam 5. Bahkan kalau misalnya barang itu masih banyak ya kita harus lembur, itu harus kita selesaikan di hari itu juga. Wajib berarti. Wajib itu. Berarti target ya, Mas? Ya, target. Harus ditarget. Ya sesuatu itu harus ditarget sih. Iya. Kayak robot ya, ada targetnya. Parah. Nah, ini itu tadi apa?
jam kerja. jam lah kerja ya, jam kerja. Nah untuk ini kan di Jepang tuh kan banyak musim ya. Ada musim gugur, musim apa nih? Dingin. Musim Panas ya. semi, musim panas ya. Nah menurut mas-masnya ini yang paling berat itu kerja di musim apa sih? Saya? Iya. Sok, silakan yang mana aja? Apa dulu nih? Arif lah, Arif. Oh, saya ya. Ya kalau saya mah udah merasakan empat musimnya ya. Dari musim semi sampai sekarang musim dingin lah ya. Iya. Yang paling berat menurut saya mah ya musim panas. Kenapa musim panas ya? Mungkin emang saya biasanya kan di iklim-iklim yang sejuk itu ya, pas di Indonesia, tinggal di Indonesianya. Pas semenjak datang ke sini di posisi musim panas yang memang lain saya itu memang saya kerja dekat mesin gitu. Dengan kondisi yang panas benar-benar berat gitu. Bahkan saya mandi itu 2 kali dalam 1 hari. Pagi mandi kan mungkin karena gerah. Nah, siangnya pun mandi lagi karena saking gerahnya gitu kan. Berarti sorenya nggak mandi. Oh iya, sorenya juga. Iya. Sore mah wajib ya. Kan tadi awal saya mikir kok 2 kali sih. Sama Ya, aku juga mikir. normal. Aku juga mikir. Iya, ditambah 1. Iya, berarti sehari 3 kali saya mandi tuh. Terutama ya pas istirahat siang ya. Itu lagi gerah-gerahnya, lagi panas-panasnya. Ya itu apa namanya? Mandi gitu. Soalnya biar nggak dehidrasi itu, biar nggak dehidrasi juga sih. Ya terus banyak minum juga. Ya, untungnya dari perusahaan ngasih minum gitu. Nih biar karyawannya biar tetap fit buat kerja. Ya gitu ya. Ya apa namanya? Natsu lah atau musim panas yang paling berat lah. Bagi saya ya. Lagi di Kujo ya. Iya. Tempat kerjanya panas ya, Mas? Lumayan. Ada masa kan gimana? Kalau saya ya kan sekarang lagi musim dingin ya. Iya, iya. Ya ini kayaknya musim-musim terberatnya sih di musim dingin. Soalnya kayak apa namanya, kaki, tangan itu kalau kena dingin kan pada kaku semua. Mati rasa lah. Iya, mati rasa. Jadi kayak nggak bisa gerak. Soalnya kan saya kebanyakan kerjanya di luar kan. Di luar dari pagi sampai sore juga kerjanya di luar. Paling istirahat itu pun di luar, di dalamnya cuma di dalam mobil. Itunya. Nggak ini. Jadi musim yang paling berat ya musim dingin sih. Saya sih pengennya kayak musim gugur aja. Iya. Sejuk-sejuk banget. Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah itu udah enak banget itu. Iya, soalnya. nggak kepanasan juga, nggak kedingin Pengennya. juga. Pas lah ya. Iya, Pas. pas lah idenya. Cuman ya gimana ya. Tapi emang musim dingin paling berat sih kalau kata saya. Musim panas mah sama sih kayak di Indonesia. Iya, iya. Panasnya. Nah, jadi apa ya? Tergantung ini ya, ke tempat kerja berarti ya kalau Tergantung tempat seperti itu. kerja atau tergantung dari badan kita badan diri diri sendiri juga sih. gitu. Iya, mungkin di Indonesianya yang terbiasa di iklim yang sejuk misalnya atau iklim ya dingin lah. Mungkin di musim panas itu nggak terbiasa juga gitu. Dan sebaliknya misalnya teman-teman yang biasa tinggal di musim apa namanya di iklim yang panas misalnya kayak Indramayu Cirebon nih kan panas nih Banget panasnya. panas banget nih. Dan mungkin di kondisi yang sekarang ini mungkin berat lah. Oh, berat ya, berat dingin lah ya. soalnya. Pasti berat. Pasti berat. Adaptasi lagi ya. Iya. Nah, ini nih. Itu tadi tentang musim. Nah, sekarang ini buat teman-teman terus agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini sangat penting nih kan ya. Jadi kan setiap pekerjaan kan ada resikonya masing-masing. Iya, Apa iya. yang harus di intinya benar-benar dikakunin atau dipastikan biar nggak terjadi seperti itu. Biar gak terjadi kecelakaan Iya, kerja ya. kecelakaan kerjaan pasti ada. Oh, ini udah terlalu bahaya, harus gini-gini. Nah, itu gimana menurut teman? Kalau di saya, kalau apalagi ke saya ya, kan kerjanya kebanyakan di atas ya. Maksudnya kan bikin buat rumahnya itu kan di Jepang itu nggak ada yang cuma 1 lantai kan, minimal 2 lantai sampai 3 lantai kan. Iya. Itu kan tinggi kan. Ya paling ya yang terutama ya keamanannya di harness sama hero metal. Safety ya, di safety itu hero metal juga. Kadang kalau misalkan 3 lantai kita pakai harness terus dicantolin sama itunya apa namanya, kayak ada talinya gitu. Iya. Itunya. Ya emang orang Jepang paling rebel sih. Buat keamanan Iya. kerjanya itu udah Daichi. Anzeng Daichi itu bener-bener di sini diterapin banget. Buat naik cuma ngambil barang harus pakai safety-nya itu. Kalau nggak itu nggak bisa naik kita.
jadi nggak bisa kerja kalau misalkan nggak bawa safety first itu. Emang paling bagus sih di sini. Benar-benar dijaga ya. Ya dijaga. Rurunya begitu, aturannya begitu. Ya untuk keamanan kerja sama lah ya, kayak di Indonesia juga, perusahaan-perusahaan Indonesia juga sama lah. Intinya yang pertama berdoa lah ya sebelum kerja itu, berdoa Pasti. lah ya, iya biar kita selamat Lancar, gitu, iya. Terus yang kedua ya jangan sampai gimana, memikirkan sesuatu hal yang di luar pekerjaan gitu. Nah jangan sampai hal-hal yang di luar pekerjaan itu kita masukin ke dalam pekerjaan itu. Jadi itu yang bisa jadi titik kecelakaan kerja bisa terjadi. Jadi harus fokus. Iya harus fokus lah ya intinya. Harus fokus. Nah terus ya apalagi di tempat saya kan yang dicat itu dari barang yang kecil sampai barang yang terbesar ya, terutama barang yang terbesar ini nih yang banyak resikonya. Itu pas kita mau kerja pun ya kita harus hati-hati lah, harus hati-hati. Kalaupun misalnya kita nggak tahu cara ngerjainnya ya kita tanyakan yang bagaimana safety-nya, yang bagaimana cara ngerjain yang benarnya seperti itu. Hati-hati, kalau ke hati-hatian lebih ke diri sendiri sih sebenarnya. Yang Ya, penting tidak. ngikutin ruru aja ya. Yang Itu penting udah. ikutin ruru. Iya. Kalau- Ruru dibuat emang harus biar kitanya aman sih. Ya Benar-benar. apa namanya keamanan memang sih udah ada standar dari perusahaannya, tapi kalau dari standar perusahaan sudah menyediakan kitanya enggak Enggak, tetap aja ya ya. tetap aja. Makanya balik lagi ke kita ke diri kita sendiri lah. Bener bener bener. Bisa. Nah ini kan benar juga sih, kayak misal kita nih ya udah safety semua deret, tapi tetap ada aja kecelakaan kerja misalnya, Iya. misal terjadi, tapi kita udah sesuai dulu. Nah itu nanti kan pasti ada kayak diurus reka adegan bisa ini. Kalau kita udah sesuai itu nanti kita yang enak. Jadi kita apa ya, nggak disalahin soalnya memang real bener-bener Oh iya ini iya. kan, Iya. ya kan seperti itu. Ya tapi jangan sampai lah ya. Yang Intinya jangan sampai lah ya. Nggak, mesti Jangan misal. sampai, Jangan sebisa sampai. mungkin lah. Soalnya ada kejadian temanku Ya. itu seperti itu, dia udah apa Ngikutin prosedur. sesuai prosedur. Nah posisi itu memang hari apes kan nggak ada di kalender nih. Iya, benar benar. Itu tuh kerennya itu nggak tahu tuh tiba-tiba kayak baterai itu habis. Nah dia akhirnya kakinya ketimpa itu besi, patah di sini. Oh gitu. Nah jadi seperti itu ya, intinya hati-hatilah, fokus dalam Iya, kerja. sekiranya kita kerja di Jepang ya pas datang selamat, ya pas pulang juga selamat juga gitu Iya. kalau bisa ya. Kerja utuh, pulang utuh gitu ya. Betul lah. Heeh. Kalau bisa nambah Apanya nih? Jarinya ada 6. uangnya. Masa Masa uangnya Nggak harus nambah. utuh juga sih. Iya sih. Nah, jadi itu, nah ini sekarang kita masuk di luar kerjaan nih, di luar pekerjaan kita bahas mau proses lah sedikit-sedikit buat ini. Oh, Proses boleh. proses apa? Proses kerja. Enggak, proses sampaian dari awal sampai bisa ke Jepang. Oh. Nah ini penting nih, biasanya ada ini aku pengen cepet nggak perlu proses panjang lah. Nah itu kebanyakan Tidur. ya itu mimpi. Oh, Kebanyakan seperti itu. Nah itu gimana sih menurut teman-teman, dan prosesnya berapa lama? Oh iya. Ini mungkin kita sama ya Mas Arif ya. Iya. Soalnya kita datang dari satu LPK yang sama dari sini. Rekrut juga bareng. Pokoknya dari program yang Dari sama program juga, yang sama. gitu. Satu LPK yang sama, di pelatihan juga sama. Jadi ya mungkin jawaban saya sama Mas Arif hampir Hampir mirip. mirip ya. Cuman paling pengalamannya soalnya kelas di pelatihannya kita beda. Iya. Kelas di pelatihannya beda. Ini mau dihitung sama corona apa gimana nih? Ya normalnya dulu lah. Normalnya. Normalnya dulu Iya. umumnya lah. Iya. Normalnya. Harusnya. Nah, Harusnya. ininya harusnya nih ya. Harusnya. harusnya nih ya. Yes. Harusnya. Saya kan proses Iya. proses ikut rekrut itu dari 2019 bener-bener rekrut di Jabar itu bulan Mei. Rekrut lolos tahap 1 bulan apa nih? Kurang Bulan Oktober. bulan Oktober. Harusnya saya berangkat ke Jepang itu Mei 2020. Mei 2020. Tapi ya tahu sendiri kan, kalau kan ada corona nih, Corona. ada corona. 2020 itu kan efek corona. Saya udah hampir satu bulan lagi mau berangkat ke Jepang. Jepang tutup, Jepangnya lockdown. Jadi saya dibalikin dari pelatihan.
Ya saya nunggu kalau sama corona sama sambil nunggu ya 3 tahun, nunggunya aja udah 2 tahun. Iya, dari 2019 sampai 22 ya. 2022 Kita baru ya. Kita berangkat. baru Cuman berangkat kalau misalkan berdasarkan kontrak kerja sih ya, kalau nggak ada corona 2020 udah. Sebenarnya Udah 1 tahun berangkat. itu 1 tahun udah maksimal itu udah kan. berangkat itu. Iya, 1 tahun udah maksimal. Cuma ya alam ya karena corona gitu ya. Itu di luar luar kendali, dugaan. di luar kendali lah ini. Ya. Nggak bisa Kita dikendalikan. mau masuk ke Jepang sekalipun ya mau bagaimana lagi loh. Jepangnya kan tutup. ya. Jepangnya tutup gitu. Jepangnya tutup lah. Jadi kalau proses mah ya biasanya sih 1 tahun lah ya kalau kita. Nah, kalau boleh tahu nih, LPK-nya mana? LPK apa nih? Kita di LPK BKJ Kuningan. Iya. Sama dari BKJ Kuningan. Sama BKJ Dari Kuningan. dulu. Pokoknya dari pelatihan yang sama, tempat apa namanya Rekrut rekrutan yang sama. sama gitu. Sampai juga pelatihan terpusatnya pun juga sama-sama Meseta. Jadi di daerah Kuningan situ ya? Iya di daerah Kuningan situ. Iya, tapi ya pelatihannya di Bandung kita, Jawa Iya, Barat. pelatihan di Bandung. Di Snaker Bandung. Iya, iya. Nah, ini nih. Kan seru nih 3 tahun menunggu nih ya. Iya. Kok sampean ini kok bisa sampai yakin itu, oh aku ini masih bisa ada kesempatan berangkat nih, kayak kan banyak nih yang nunggu udah, mungkin ada temennya juga yang udah putus asa, nggak lanjut udahlah gitu. Oh, ada. Ada kan ya? Ada. Nah, itu yang Banyak ya, Rip? Banyak, bukan sedikit ya, banyak teman-teman. Banyak. itu buat sampean meyakinkan, oh ini ada nih, tetap ada kesempatan nih berangkat. Kan lama nih 3 tahun loh. Iya. Iya kan, 3 tahun nggak sebentar loh. Nah itu gimana sih yakinin diri sendiri, harus kan ya tahu lah pastinya gimana 3 tahun kita melewatinya itu. Seharusnya 3 tahun udah selesai. Harusnya tahun ini terakhir ya. Iya, Tahun ini pulang ini kita. Nah, Bener ya. Harusnya tahun ini pulang Iya, Indonesia. Nah itu gimana? Kalau saya sih dukungan dari orang tua ya pastinya. Mereka itu nggak rewel. Mereka nggak rewel. Support system. Iya. Mereka nggak rewel. Jadi ya orang tua saya yakin, kenapa saya nggak yakin gitu aja. Kalau saya sih gitu. Iya, iya. Paling itu doang sih. Itu bensin saya itu soalnya orang tua. Bahan bakar saya dia. Nah Mas Arif Nah, gimana? ya kalau saya yang pertama sama ya, orang tua juga ngedukung. Karena Kopi ya, Bapak ya. karena Biar nggak haus. iya, saya juga sama. Iya. Karena proses karena apalagi kalau kita sudah punya punya prinsip ya, mau datang ke sini terus orang tua sudah ngedukung, kenapa kita setengah-setengah gitu. Nah, yang mendukung saya datang ke Jepang itu diantaranya satu orang tua lah ya, terus support saya untuk datang ke sini. Yang kedua ya balik lagi ke tujuan awal gitu, datang ke Jepang mau ngapain tuh ya udah tertanam ke diri sendiri. Jadi bisa sampai 3 tahun kita menunggu bisa datang ke sini pun karena prinsip kita juga sendiri yang mau datang ke sini dengan niat juga sendiri. Kalau program lain juga banyak yang nawarin tuh ke Korea aja, ke Taiwan aja. Soalnya pas itu yang lockdown cuma Jepang. Iya, Oh, iya. Yang lockdown cuma Jepang. Ya, yang lockdown cuma yang Baru tahu saya. 2 tahun lebih yang lockdown itu cuma Jepang waktu pas itu. Negara lain enggak. Ditawarin kan. Cuma ya balik lagi ke awal maunya datang ke negara mana gitu. Cuma memang saya lebih cocoknya condongnya tuh dan suka juga ke Jepang. Makanya saya prinsipkan untuk datang ke Jepang. Jadi mantapkan lah, Mantap lah, mantapkan mantap pilihan lah. lah. Iya, kayak kamu mantap sama pasangan kamu. Ada. Jadi sama Kak, saya dulu kan. Jadi gimana ya? Kan baru keluar nih, resign nih. Bukan resign sih, kayak PHK besar kan. Habis kontrak lah ya. Nah, habis kontrak. Nah, terus aku disuruh ikutlah ini. Nah, aku itu udah 1 bulan 2 bulan lah aku nggak kerja kan. Udah ngelamar ke sana kemari nggak ada panggilan. Nah, aku pas masuk itu panggilan datang. Iya, itu godaan sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Makanya udah bimbang ini gimana. Tanya lagi, bener orang tua itu memang support kita. Iya. Orang tua itu bahan bakar buat kita Iya, itu. bener. Mau bensin, mau premium, mau segala macam. Makanya ada yang durhaka sama tua mulai sekarang tobat. Ceramah ini. Enggak sih memang. Memang itu dua harusnya. Iya. Kan? Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini gimana sih suasana di
Kaisa atau di perusahaan? Orang-orangnya gimana dan ada berapa Jisusinya gitu? Apa? Jisui. Iya. Oh iya. Di ya namanya Genba ya. Memang sih Genba ada perusahaan yang gede, ada perusahaan yang kecil juga sih. Cuman ya di perusahaan saya total ada 9 apa 10 ya ininya nambah ding kan ada kohai baru saya 2. Baru datang baru sebulan dari program yang sama. Ada 11 kayaknya, ada 11. Itu orang Indo. Enggak, orang-orang perusahaannya, maksudnya campur orang Jepang sama orang Indonesia. Orang Indonesianya itu 5. Saya terus sama kohai 2 sama teman yang 2 orang yang berangkat bareng sama saya. Terus orang Jepangnya 3 itu yang di Genbanya. Satu Sacho, yang keduanya Kaisaing. Sacho juga kadang ikut ke Genba. Iya. Sacho juga Ikut turun berarti. ikut turun. Tapi alhamdulillah sih orang-orang Jepangnya ya kayak belajarin kitanya sabar gitu, baik-baik. Jadi kalau misalkan kita salah pasti diomelin sih sebenarnya. Cuman ya ngomelinnya itu alhamdulillah nggak pakai tangan, nggak main tangan. Nggak kayak cerita-cerita yang Yang wah di beredar Genba lah berat, ya. main tangan, main pukul. Pas nyampe perusahaan, lah enggak kok, orang sini baik-baik kok, respect sama kita. Baik-baik orang sini, alhamdulillah. Ya kalau saya kan perusahaan ini ya, perusahaan menengah ke bawah lah ya. Ya untuk karyawannya sendiri kurang lebih ada 50 orangan lah. Wih, banyak Mas ya? Ada 50 orangan ya, banyak lah. Ya, banyak juga. Kayaknya. Banyak kayaknya sih. Kurang lebih ya 50 orangan. Tomo Imas. Tomo Imas lah. Untuk Jisusei dari Indonesianya itu ada 9 orang. 9 orang dan untuk 8 orang itu dari program yang sama. Senpai itu ada 5 orang. Yang 2 orangnya ini kita ada teman saya itu kohai dari program yang sama dan satunya dari program dari swasta itu. Total 9 orang lah. Tapi kebanyakan mayoritasnya dari Jisusei dari M yang ambil. Untuk suasana kerja ya sama sebenarnya sih kayak di Indonesia ya, perusahaan namanya juga perusahaan ya. Kita monoton lah sama tempat-tempat perusahaan ya, barang juga yang harus dikerjain juga ya monoton tuh selama 3 tahun kurang lebih. Cuma yang membedakan itu ya memang sih saya akuin ya, untuk orang Jepang sendiri cara kerjanya itu cepet lah. Berbeda dengan ya di Indonesia itu yang memang mayoritasnya itu masih kerja masih bisa di bawah santai lah istilahnya. Kalau di Jepang ya memang benar-benar kibisi ya, emang kibisi sih. Tapi untuk beberapa orang yang belum terbiasa lah kibisinya itu. Kalau sudah terbiasa ya mungkin karena memang belum terbiasanya itu bukan cuma di cara kerja doang ya, kadang mungkin di kendala di bahasa juga yang belum biasa. Kalau sudah terbiasa mah ya mengalir aja kerja mah sama kayak di Udah terbiasa kibisi kali ya. Iya, mungkin udah terbiasa kibisi juga ya tiap hari. Iya. Udah terbiasa kibisi. Sama tadi kayak Mas Eka ya. juga bilang kalau dimarahin memang wajar kalau kita salah. Kalau kita salah pasti marah, bener. Pasti dimarahin. Kalau Dan kita salah wajar lah kayak orang tua ke anak gitu. Dan kitanya juga harus introspeksi diri. Kalau kitanya kerja udah dikasih tahu cara yang benar tapi kitanya masih salah ya berarti kitanya kitanya bukan dari orang Jepangnya yang jahat, dari mananya gitu. Hansesimas lah ya. Hansesimas lah ya. Makanya untuk suasana kerja ya menurut saya biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Suasana itu dalam artian maksudnya gimana ya, saya juga tadi nggak ngerti sih soalnya, tapi kalau ngebicarain suasana ya saya ini suasananya tiap hari kan ganti, saya tiap hari ganti Genba kan. Jadi ya nggak ngebosenin. Iya. Nggak ngebosenin kalau suasana ya. Kalau suasana soalnya kan saya cuma kalau di perusahaan cuma kalau misalkan nggak ada kerjaan, kalau nggak libur bikin barang. Suasananya ya tapi beda. enak kan sama orang-orang Jepangnya di situ kan. Iya, orang Jepangnya enak. Kalau kerja ya enak banget malah.
Ya kita juga sama sih di pabrik, meskipun kerjanya monoton ya, tapi Tempatnya ya dari gitu aja ya. tapi di luar kerjaan pun misalnya kita nggak ada, maksudnya kita cara kerjanya nggak tahu, orang Jepang Ya sudah. ngasih tahu ke kitanya ya dengan cara yang enak gitu. Iya. Asalkan kitanya langsung paham, terus kitanya mau menerima apa yang kita salah gitu, ya enak, hangat gitu. Jadi kondisi apa namanya kerjaan tuh ya jangan dibikin jangan dibikin Jadi berat pikirin. lah. Jangan ambil hati. Jangan lah, ya. diambil hati lah, jangan Iya. baperan. Anda itu jangan baperan. Oke, baper itu jangan sampai. Nah ini tips nih kayak biar cepet hafal mungkin kosakata bahasa Jepang. Kan dalam pekerjaan kan kita sehari kan pastinya pakai bahasa Iya. Jepang nih ya kan. Iya. Nah, Iya itu dong. Tipsnya Orang bagaimana? kita kerja di Jepang. Iya, Nah, pasti. itu tipsnya gimana sih biar cepet ngafalin kosakata atau kotoba lah ya, kotoba Iya. lah. Itu gimana? Wah, Mas Arif. Oke lah, mungkin ya udah saya dulu ya. Masa kata dulu. Masa kata terus ya. Ngapalin kotoba ya. Kalau bagi saya kalau ngapalin kosakata Ini ya tips dari pribadi masing-masing. Iya, ya. Soalnya iya. kan caranya beda-beda nih. cara yang beda-beda. Oh, saya banting ini. Jomplang banget soalnya sama dia. Kalau ngapalin kotoba. Sesuai inilah kita lah. Kalau saya pribadi, terutama ya, yang paling berat itu sebenarnya bukan di kerjaan sebenarnya. Saya ini lagi, saya kasih keterangan kembali nih ya. Sebenarnya yang paling berat itu bukan di masalah kerjaannya, sebenarnya masalah di bahasa kita. Kenapa susah di bahasa kita? Karena orang Jepang ngasih perintah cara kerja yang benar dengan bahasa Jepang pun kita kalau belum ngerti ya mau bagaimana Sama kita aja. mengerti sama aja kan. Iya, Nah, iya. memang kendalanya di situ di bahasa. Kalau ya mungkin sebagian orang juga pasti kendalanya di bahasa bukan di kerjaan. Karena kerjaan Daiji lah. Soalnya kalau kerjaan pasti akan terbiasa dengan sendirinya, tapi kalau bahasa kan bukan terbiasa dari sendirinya, tergantung dari kita belajar apa enggaknya. Kalau bahasa ya untuk di kerjaan ya kita hafalkan kosakata yang memang biasa kita Hari dengar gitu, ya. tiap hari kita dengar di tempat kerja dulu lah. Soalnya biar nggak terlalu berat sih. Misalnya kayak saya nih pengecetan nih, ya apa yang dihafalin misalnya toso kan pengecetan, terus kakeru kakemas ya berarti menggantung kan, terus apalagi kompoi ya ngebungkus Quality control lah. quality control lah. Jadi untuk kosakata ngapalinya gimana ya, untuk kosakata kita ngapalinya itu untuk yang di tempat kerja dulu. Sesuai pekerjaan dulu lah, yang ringan-ringan dulu lah. Terus yang kedua, banyakin komunikasi lah sama orang Jepang. Kita udah ngapalin nih kosakata misalnya di rumah pas setelah pulang kerja. Pas kita udah kembali ke kerjaan, ketemu sama orang Jepang, kita pakai gitu kosakatanya. Praktekin lah Kita intinya. praktekin lah ya. Benar-benar. Seperti itu. Jadi yang paling penting mah kosakata yang di kerjaan itu. Soalnya kosakata itulah yang sering diucapkan oleh orang-orang perusahaan. Jadi jangan, kalau misalnya teman-teman yang maaf aja ya, misalnya yang belajarnya malas nih, ngapalin kosakatanya malas nih, udah ngapalin kosakata yang ada di kerjaan aja dulu, yang paling ringan-ringannya aja. Karena juga dengan terbiasanya kita pastikan dengan sering komunikasi sama orang Jepang, pengen menghafal kosakata yang di luar kerjaan juga kan. Benar-benar. Makanya fokus yang di titiknya itu, kosakata yang ada di kerjaan lah. Gitu. Nah, kalau Makanya- saya pribadi, saya tuh ini apa kayaknya namanya? lebih simpel kita ngapalin kosakata yang ada di kerjaan Iya. sih. Kalau komunikasi mah mengalir lah ya. Iya benar-benar. Cuman ya, ya makanya kan tadi saya bilang saya sama Mas Arif ya cara cara nginiin kosakatanya emang beda banget. Kalau saya kan biasanya kalau ngapalin kosakata saya mah cuma ngedengerin orang ngobrol gitu, ngeriin orang ngobrol. Kalau misalkan penasaran nggak tahu artinya, dicari di Google Translate. Paling gitu. Emang saya belajarnya biasanya kalau belajar di LPK pun learning by doing. Jadi ya sistemnya beda sama saya pribadi. Orang-orang pada belajar ngapalin kotoba ya, saya mah cuma mereka ngapalin kalau misalkan kita yang lagi belajar kan ngapalin misalkan kuda mono buah-buahan segala macam mungkin diucapin ya kalau misalkan lagi ngapalin kan. Nah, saya mah ngedengerin.
lebih kenanya ke gitu. Jadi makanya alhamdulillahnya kan saya di Genba nih, kalau tiap QK, tiap istirahat kan banyak orang Jepang pada ngobrol. Ya gitu saya ngedengerin kayak ngedengerin radio aja, radio hidup Iya. caranya. Tapi itunya apa namanya? Itunya dicari bahasa-bahasa yang kita rasa nggak tahu lah ya. Emang banyak nggak tahunya sih. Memang banyak kata. Emang banyak nggak tahu. Sama berarti kayak aku misal tiap hari ini ngobrol set, ada suatu saat ada kotoba yang asing nih. Ih apa ya gitu kan, Iya. penasaran kan gitu. Banyak ketemu baru juga. Nah pasti. penasaran kan. Nah itu kalau tipiku sih dicatat, kita cari penggunaannya gimana dan seperti apa itu kan. Jadi enak, nanti pas nanti keluar lagi, oh ini udah tahu Iya. saya kan Iya. seperti itu. Saya pernah ya di Genba. Jadi ada orang yang punya rumahnya ya, itunya ditanyain Nihongo Shaberu apa Shaberu apa kan, taunya kalau berbicara itu kan kita Hanashimasu ya. Iya benar. Nihongo Hanase bisa kan. Shaberu apa, pas dicari di Google, oh sama, berbicara, komunikasi. Iya. Ya paling penting mah kotoba sih. Iya. Ya kosakata lah ya. Itu saya belajarnya seperti itu sih, kebanyakan di sini learning by doing gitu saya. Nggak bisa kalau misalkan saya pribadi ya, nggak bisa kalau misalkan ngapalin kotoba kudamono, buah-buahan dan segala macam baik kayak gini tuh nggak Dari bisa. tes langsung Itu saya nggak bisa. Ya makanya tiap-tiap orang pasti beda lah ya cara Ya berbacanya. benar. Ya sesuai dengan inilah enaknya kita gimana kan ya kan. Nah itu dari tips-tips dari Mas Eka sama Mas Arif, cara menghafal itu bagaimana. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Untuk hari libur nih pasti kan ada kan hari libur. Nah ini biasanya kegiatannya Mas Eka sama Mas Arif itu ngapain di hari libur kerja? Libur panjang, hari libur kerja biasa Libur nih. biasa aja lah dulu. Libur biasa ya kalau misalkan saya ya ini apa namanya, kalau misalkan udah ada janji sama ya biasanya kan main sama Arif biasanya main. Kalau nggak ke apatonya Arif ya Arif yang ke apato saya. Ya seperti itu. Iya seperti itu, ganti-gantian doang sih ininya. Itu kalau misalkan di awal bulan ya Rip. Iya. Kalau di akhir bulan kalau di tanggal-tanggal nanggung ya mungkin kita nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Nah kalau libur, Mas Arif dulu lah. Oh, ya kalau saya kan ya kalau libur perusahaan kan Sabtu Minggu lah ya. Sabtu Minggu. Iya, Arif Ya, Sabtu Minggu ya. Sabtu Saya Minggu soalnya normal kadang lah. Sabtunya masuk sih. Ya kadang main ke rumahnya apatonya Mas Eka, kadang ke apatonya Senpai. Ya kadang diajak sama teman-teman nih Belanja kemana. ya, Rip, ya? Iya belanja, terutama seringnya belanja sih, belanja bahan pokok gitu buat 1 minggu kemudian lah. Iya. Ya itulah kalau untuk Sumatsu lah ya, untuk apa Libur namanya biasa, libur Sumatsu, Futsu ya. libur Futsu ya. Nah ini kan mungkin teman-teman belum tahu di Jepang tuh kerjanya libur panjang itu belum tahu. Hmm. Kayaknya yang mau ke sini, Iya. ya kan? Nah itu libur panjangnya berapa hari sih? Berapa lama sih, bisa dijelasin? Nah, itu pasti yang mau ke sini tuh belum tahu, tahunya kan Iya. ya udah di Jepang kerja gitu. Heeh. Nah, setelah kita tahu di sini, oh ternyata banyak liburnya ya. Iya. Pasti libur panjang. Pastilah. Nah itu mohon dijelaskan. Siapa dulu nih? Ya boleh siapa dulu? Saya dulu. Cangkengnya apa? Enggak usah. Kalau Apa saya saya? ya, saya nih ngerasanya di Jepang liburnya ya sama kayak di Indonesia sih. Kalau menurut saya mah libur panjangnya maksimal kan 1 minggu ya. Tapi emang tergantung perusahaan, kebijakan perusahaannya kayak gimana. Kebanyakan sih di sini kan nggak tahu budaya, nggak tahu apa, karena juga saya belum tahu ininya. Liburnya itu kan musim panas sama musim dingin. Saya baru dua kali ngerasain libur panjang soalnya. Oh iya, kalau Libur masam, Belum. libur musim panas sama libur musim dingin. Itu pun seminggu, nggak seminggu ya seminggu, nggak tahu ini ya 5 harian lah saya di perusahaan saya ya. 5-6 hari di ininya. Cuman ya balik lagi karena saya itu jam kerjanya fleksibel. Kalau misalkan di kalender kerjanya itu udah Natsu Yasumi atau enggak
Fuyuyasumi tapi besoknya masih ada kerjaan, kita liburnya mundur. Kita liburnya mundur, tetap kita liburnya mundur. Cuman hitungannya sih sama. Hitungannya sama. Ya paling seminggu lah libur panjangnya. Tapi libur panjangnya adanya ya saya baru ngerasainnya di libur musim panas sama libur musim dingin. Tapi nggak tahu kalau di apa Mas Arif namanya Golden Week. Iya. Nggak tahu, itu saya belum pernah ngalamin soalnya. Ya kalau di perusahaan saya mah kan 1 tahun itu ada 3 kali liburan ya. Libur panjang. Libur panjang lah ya. Golden Week, terus Natsuyasumi ya, liburan musim panas sama liburan musim dingin. Ya kalau di total mah dalam setiap musim ya, liburan musim itu, liburan panjang itu kurang lebih 1 mingguan lah, satu minggu. Hampir Yang sama. paling panjang itu liburan musim dingin biasanya. Karena memang bentrok sama tahun Tahun baruan baru. ya. Jadi dikasih bonus lah, dikasih bonus libur lah panjang lah. Bonus libur. Iya, liburan ya, bonus Kaget libur saya. maksudnya. Aku juga Bukan. enak Iya. banget bonusnya. Bonus libur maksudnya. Yang biasanya 7 hari jadi 10 hari, hari, gitu iya, iya. intinya seperti itu. Ya Bonus 1 tahun ya 1 tahun kurang lebih 3 kali libur lah. Biasanya kalau Golden Week itu April, Libur panjang ya. April terus bulan Agustus ya, Natsu bulan ya. Agustus sama Natsu bulan 12. Itu di bulan-bulan itu ya teman-teman yang mau datang. Itu tapi biasanya ini sih fleksibel bener, tergantung kaisa masing-masing kalau Iya. mau dengan libur. Ada yang 10 hari, ada yang seminggu. Jadi buat teman-teman ini bukan patokan ya, ini cuma kalau nanti di kaisanya kok gak seperti ini, itu memang udah peraturan perusahaan Kebijakan masing-masing. masing-masing perusahaan ya. Masing-masing. Intinya disyukuri lah ya. Suka aja, tapi yang penting libur. Yang penting libur lah. Oh, yang penting libur bener ya. Karena nggak libur. Yang nggak libur pun bersyukur ya. Ya barangkali duitnya nambah banyak gitu. Iya. Tapi Libur sama lembur itu emang dua hal Ambil yang tipis ya. Iya. Tapi beda loh. Kalau libur ngabisin uang. Kalau lembur nambah uang ya. Nah, Iya, itu. Dua kata yang berbeda. Tapi maknanya sangat. Nah, ini kita tadi udah tanya banyak hal dan semua udah dibahas. Sekarang yang terakhir nih tentang gaji. Nah, ini sensitif nih. Aduh, gaji ya. Gaji. Boleh. Ya emang sih ini apa namanya yang anak-anak yang mau kesini kan wajar lah ya, wajar lah ya. awalnya dari situ sih ya. Iya. Nah, ini kalau pengen nyebut nominal nggak apa-apa, kalau mau cuma nyebutin per jam kan di sini mainnya per jam, Mainnya per jam, sistemnya mainnya per per jam. jam kan ya. Nah, Per jam ya? Iya, Iya, berjam per dong. jam. Oh gitu ya. jadi monggo silakan per jamnya berapa gitu. Kalau bisa akumulasiin ya akumulasi nggak apa-apa. Ya akumulasi. Saya bingung kalau Rata-rata ngomong. maksudnya rata-ratanya. Kan Oh. kalau di sini kan memang sama lah ya kayak di Indonesia lah ya, tergantung distrik masing-masing atau tergantung daerah Daerah masing-masing lah masing-masing, ya. Iya. Sama. Kebetulan saya kan sama Mas Eka kan di Gunma nih. Ya kalau di Gunma sendiri sekarang untuk per jamnya itu lagi 980-an lah. Untuk per jamnya ya. Nah, hampir 1.000 lah. Itu belum termasuk kalau lembur beda lagi bayaran per jamnya itu. Kalau kalau jam kerja normal atau formalnya itu jam 1 jamnya itu 980-an lah kurang lebih. Kalau di luar jam kerja kan berarti kan lembur. Itu kan itu beda lagi. Berapa Iya. Mas? Kurang lebih 1.100. Ya kurang lebih 1.100. Per jamnya itu. Berarti Per jam naik itu. ya. Naik lah kurang lebih. Ya kalau gaji ya mungkin kalau dihitung per jam mungkin kalau per jamnya sama. Cuman ya nggak tahu kalau saya ya gajinya kan per bulannya dihitungnya ya ada lah. Ya ini normal aja lah. Iya. Tapi kalau misalkan diakumulasiin ya mungkin diakumulasinya sama kayak Mas Arif itu 980 dikali 8 jam sehari tinggal dikali berapa kali masuk. Taruhlah 20 hari kerja udah itu aja. Belum tunjangan ya. Tunjangan apa nih? Nah, itu pasti ada kan tunjangan. Ya Tapi ada. kan Ya, tapi kan tergantung perusahaan. Tergantung juga. perusahaan. Kalau tunjangan ada sih tunjangan. Ya tunjangannya gaji itu sih. Tapi ya ada lah. Cukup lah. Iya. Cukup. Dan itu pun juga sama kayak di Indonesia sistem kita dapat gaji ada potongan kayak
taruh di sini kayak BPJS lah ya, sama di sini juga ada BPJS ya, BPJS ketenagakerjaan apa segala macam, ya udah dipotong bersih gitu ya. Bedanya di sini dapatnya bersih, kalau di Indonesia itu enggak, soalnya nggak ada potongan kontrakan dan segala macam. Oh iya. Iya, bedanya sih paling bedanya itu di situ doang. sih. Iya, paling ya cukup lah. Cukup. Ini nih kan banyak nih yang sering tanya, sama aja di sana gaji tinggi tapi apa kayak ini biaya hidup juga tinggi. Nah itu menurut Mas Eka sama Mas Arif itu gimana? Menurut Mas Eka sama Mas Arif? Masalah biaya hidup. Iya kan banyak nih, sama aja ke sana apa gaji tinggi tapi biaya hidup juga tinggi. Kan, Biaya hidup di sini mahal ya, gitu. ya kan biasanya itu kita sering dengar kan. Iya. Itu. Nah itu gimana menurut Mas Eka sama Mas Arif? Ngakalinya apa gimana? Enggak, ini? maksudnya itu memang biaya hidup di sini itu memang benar-benar mahal apa sesuai, maksudnya kita sesuaiin kita lah. Oh iya. Benar-benar mahal apa memang ya memang gaji segitu tuh kita masih bisa nyimpen uang, misalnya Iya, tabungan dan sebagainya gitu. Oh gitu. Oh iya, kalau kata saya mah ya nggak tahu ya. Kalau misalkan dikalkulasiin sama mata uang Indonesia ya mungkin mahal. Tapi kalau misalkan di sini, kalau saya terbilang murah sih. Terbilang murah. Terbilang murah. Ya ngakalinya paling ya gitu. Kita jangan banyakin gaya dulu. Ya. Kalau misalkan kita banyakin gaya ya tetap aja kan gaji, misalkan taruhlah gajinya gede hampir 20 sampai 30 mang duit sini ya tetap aja kalau kita banyak beli barang-barang branded ya habis-habis juga, nggak bisa nabung juga. Jadi tergantung gaya hidup masing-masing gitu. Sebenarnya gaya hidup juga memang sih mempengaruhi lah ya. Mempengaruhi banget itu. Pengeluaran kita selama di sini gitu. Jadi jangan dipatok gajinya gede yang teman kita misalnya sama kita sendiri yang gajinya segini terus kok habis duluan teman kita gitu, bukan seperti itu kalkulasinya tergantung daripada diri sendiri Tergantung gitu. Tergantung memanage keuangan masing-masing. Terutama di makanan sih kalau saya mah. Kalau bisa mah kalau kita bisa masak lah ya. Kalau kita bisa masak sendiri lah ya. Apalagi di sini kalau sayuran kan menurut saya mah terbilang murah lah. Emang murah sih. Murah di sini. Kalau misalkan dikalkulasiin dengan duit sini, nggak dikalkulasi dengan duit Indonesia. Iya. Banyak kan kita ininya ke situ kan. Iya, kita masak lah, terutama kalau yang bisa masak. Kalaupun yang nggak bisa masak, dipaksain belajar lah ya. masak. Soalnya Iya, memang dengan uang dengan jumlah gaji segitu misalnya, ya kita harus mungkin bisa menabung buat diri kita sendiri, terus bisa buat 1 bulan kita makan gitu kan. Misalnya kalau buat profit kita ya seenggaknya memang perlu lah ya kita profit beli ini beli itu. Buat tapi yang wajar lah ya buat self love lah ya. Iya. Tapi seenggaknya kita beli yang kita butuhin dulu lah, terutama lah kebutuhan pokok dulu. Terus yang barang itu memang butuh buat diri kita ya kita nggak apa-apa kita beli. Kalau terutama di gaya hidup sih terutama. Ya. Tahan dulu lah buat teman-teman tuh ya. Tahan dulu buat gaya-gayaannya kalau misalkan. Tahan dulu. Sebisa mungkin tahan dulu. Di Jepang kan kita sementara doang ya. Gayanya nanti pas di Indonesia. Itu prinsip saya sebelum datang ke sini gitu. Makanya saya nggak terlalu nginiin kayak misalkan anak-anak yang barengan saya yang sebelum saya ini juga udah pada ganti HP dan segala macam. Saya tetap pakai HP yang dari Indonesia juga masih bisa dipakai, selama gitu. masih bisa dipakai mah kita pakai dulu aja yang ada gitu kan. Prinsipnya gitu. Apa dulu nih manfaatnya kalau mau beli sesuatu gitu. Benar. Jadi butuhin apa enggak jangan sampai kita ikut-ikutan temen beli ini beli tren lah ya. Terus ngabisin duit kita dengan dalih gajinya sedikit gitu. Padahal bukan seperti itu. Padahal kita yang salah sendiri lah nge-manage duitnya. Tapi memang sih untuk perbandingan kehidupan di Jepang sama di Indonesia, kalau sama-sama diukur sama gaji magang lah ya, memang lebih menguntungkan di sini sih. Karena memang di sini memang menurut saya terbilang murah juga gitu. Jadi untuk 1 bulan kita bisa nabung lebih pun ternyata di sini lebih gampang daripada di Indonesia. Iya. Ya intinya kalau misalkan kita murah sama mahalnya itu dikalkulasiin dengan rupiah, ya pasti mahal, jauh beda mahal di Jepang. Tapi kalau misalkan
kita di Jepang pakai kalkulasi Indo Jepang ya murah, di Indonesia juga pakai duit Indonesia ya sesuai murah gitu. tempat lah. Iya sesuai Iya. tempat. Intinya tergantung dari kitanya masing-masing sih. Soalnya kan kita juga kan pernah kerja juga kan di Indonesia, pernah ngerantau kan. Gak tahu kalau Mas Arif pernah ngerantau apa enggak. Kalau saya pribadi kan pernah ngerantau di Bandung sama di Iya. Cikarang kan. Ya emang ngerasainnya beda. Kalau di Indonesia itu dapat gaji biarpun gede tapi masih kotor. Kalau di Indonesia itu kalau di Indonesia kotor, kalau di sini dapat gaji segitu kita nerimanya bersih, soalnya udah ada potongan dan segala macem Tempat tinggal gitu. dan Iya, sebagainya. tempat tinggal dan sebagainya udah dipotong. Kalau di Indonesia kan enggak, paling gitu sih. Bener-bener. Nah, ini nih kira-kira berapa sih satu bulannya untuk pengeluaran pribadi aja, maksudnya pribadi bukan potongan apa tuh kan udah sendiri nih. Heeh. Nah untuk Biaya makan ya. iya makan atau ya main-main dikit lah Iya, maksudnya iya. buat keperluan pengen beli apa sedikit kan ada. Nah itu kira-kira berapa? Saya paling 3 mang sih, 3 mang. 30.000 yen, 3 mang lah, 3 mang. Itu udah makan enak kalau saya. Kalau saya ya, Iya. soalnya alhamdulillah saya nggak ngerokok. Ya sama, saya juga 3 mang Oh, lah, paling 3 segitu ya? mang lah. Kurang Rata-rata lebih ya? segitulah ya, rata. Rata-rata segitu 3 sih. mang. Kalau dirata-ratain, Hmm. kalau dirata-ratain dalam sebulan paling 3 mang. Kadang juga lebih, kadang juga kurang dari 2 mang. Terutama untuk pengeluaran banyaknya itu di musim dingin sih, atau musim-musim yang terbilang mau dingin lah, musim apa namanya yang iklimnya itu dingin lah ya, karena kan memang kita juga harus belanja jaket. Ya karena kita itu tahun pakaian pertama, cerah Mas. Oh, iya, juga. iya. Karena Dan kita masih tahun pertama. ya saya sama Mas Eka juga memang tahun pertama gitu, Iya, belum jadi kan nggak ada menyiapkan- persiapan. nggak ada masalahnya. persiapan sama Iya. sekali, makanya untuk Tahun pengeluaran pertama dari mana? wajar kalau pengeluarannya lebih daripada segitu, karena memang ada hal yang harus kita persiapkan sebelumnya gitu. Iya. Ya mungkin Dan kalau kita tahun selama 4 musim ini yang kita melewati musim dingin itu ya ketiga musim ini. Iya, itu yang mungkin agak sedikit boros Iya. kayak gimana. Cuman ya kalau Ya, dikalkulasiin jangka di panjang rata-ratain kan itu iya. kan, Kalau jangka di rata-ratain ya paling 3 mang itu Umumnya sih. sih ya kalau kita Kalau sama saya ya, kalau sama saya Mas gitu. Eka mah paling 3 emang sih. Iya. Paling 3. Paling 3 mang itu udah makan enak, tiap hari makan ayam ya. Rip. Nah itu terjawab kan. Jadi ya itu tadi sesuai tempat masing-masing. Kalau dibilang mahal memang nggak mahal sih. Kalau dibilang mahal nggak mahal emang. Jadi ya itu rata-rata tadi 3 mang itu kita 3 jutaan lah lebih sedikit. Itu udah sebulan makan enak, udah ya, kita main-main. Itu sama jajan ya. Oh iya sama jajan. Dan Jajan makanan maksudnya. Iya. Iya. Ya seperti itulah. Iya, jajan makanan, bukan jajan yang lain. Paling mentok-mentok kalau kita boros sama dana kenakalan. Maksudnya kenakalan ini kayak Rokok. bukan kayak kita pribadi pengen beli barang apa. Iya. Nah itu paling di mamang lah ya. Kurang lebih segitulah. Itu udah paling boros ya. Yang paling boros lah. Gede banget nih Mamang. Ya enggak misalkan. Iya Misalkan benar. Teman saya juga ada yang 6 mang 7 mang itu Nah, ada. iya. Sama rokok soalnya dia. Oke. Ini sekitar segitu sih emang. Nanti kalau mungkin ada pengen pertanyaan lagi yang berikutnya yang ingin ditanyakan silakan komen Di komen ya. langsung aja. Nah ini jangan lupa nih buat teman-teman like, komen dan subscribe-nya ya. Dukung terus channel saya, semoga berkembang dan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Yuk semangat. Nih kata-kata mungkin ada buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Oh, motivasi nih. Iya, motivasi. Ceritanya Biar motivasi semangat nih. lah. Iya, semangat ya. Yuk, ya Pak Iya. nih, Mas Arif monggo. Ya, Aduh, motivasi lagi. motivasi ya. Ya, yang pertama ya, kita untuk datang ke Jepang sendiri kita persiapkan lah niatnya buat apa ya, buat biar kita semangat gitu. Yang penting mah kita niat buat ngebahagiain orang tua lah ya. Terus yang kedua buat apa namanya planning buat kedepannya, buat masa depan kita di Indonesia, bikin usaha atau apa, kita semangat lah kita buat apa namanya kerja di sini gitu. Proses di Indonesia berat sekalipun, kalau tujuannya buat masa depan ya insya Allah lah bakal ringan. Bener-bener. Sabar, terus kanbate, ya jangan lupa lah berdoa lah biar proses dari selama di Indonesia kita proses, di Jepang proses juga berkah lah intinya. Amin. Ya, kalau dari saya mungkin tambahannya mungkin ini ya, mental sih.
kalau mental nggak kuat ya mental. Mental kalau nggak mental ya mental, udah gitu aja. Iya, benar-benar. Yang di Indonesia mungkin ini ya, nikmatin proses yang di Indonesia aja udah. Benar-benar. Udah nikmatin proses yang di Indonesia. Kalau misalkan kan emang berat di awal, pasti berat di awal, perjuangannya emang harus ini. Yaitu makanya tadi saya bilang kalau mentalnya nggak kuat ya pasti mental. Siapinya mental dulu sih, mental dulu selain niat. Jadi itu doang sih, mental atau mental lah. Seru sekali perbincangan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Arif, buat Mas Eka udah mau sharing-sharing tentang job-jobnya mereka masing-masing. Ya, begitulah. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.